Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Rendika Channel. Pada video kali ini saya akan menjelaskan kenapa kok skripsi itu sulit. Kenapa kok rata-rata setiap mahasiswa itu yang paling ditakutkan adalah skripsi. Dan kenapa kok skripsi itu dirasa menjadi menghantu-hantui, takut gitu kita kalau menghadapi skripsi. Nah, kenapa? Dan kenapa kok banyak-banyak yang kita lihat itu mahasiswa yang molor gara-gara skripsi. Oke, kita simak videonya. Mengapa? Nah, skripsi itu dirasakan sulit itu pertama ya, faktor pertamanya itu adalah kurangnya minat ya, kurang minat dalam meneliti. Nah, kurang minat dalam meneliti ini biasanya diakibatkan mungkin ya karena dia semasa kuliahnya itu dia ketika kelompok ya biasanya kuliahan itu kelompok-kelompokan ya untuk presentasi. Nah, ini tidak pernah mengerjakan makalah. Nah, ketika dihadapkan di skripsi dia bingung karena dia memang nggak pernah buat makalah, dia hanya ikut kelompok, nggak mau kerja untuk menulis. Nah, ketika dia tidak mau untuk menulis, ketika dia dihadapkan oleh skripsi, maka dia merasakan sulit sekali dan dia harus belajar keras lagi untuk menyelesaikannya itu. Nah, itu maka mahasiswa ini yang seperti ini yang nggak pernah mengerjakan makalah dan sebagainya, dia ikut-ikutan saja, ini berat dia mengerjakan skripsi. Maka Anda ketika menyaksikan ini, Anda akan skripsian, itu harus yang Anda biasakan yaitu menulis makalah itu tadi, karena menulis makalah itu nanti membawa wawasan Anda dalam literasi, terutama literasi keilmiahan. Dan kedua, kenapa kok skripsi itu dirasa sulit? Orang yang mengerjakan itu kok sulit? Ini menurut pengalaman saya juga ya. Yang kedua ini, kenapa kok dianggap sulit itu karena kurang baca referensi. Kurangnya baca, kita kurang banyak referensi, kurang baca referensi. Kebanyakan kita ketika menulis tuh bukunya apa ya, yang cocok apa ya, jurnalnya apa ya. Padahal di zaman sekarang itu kata kunci cepat mengantarkan kita kepada apa yang kita tuju. Misalnya dengan kata kunci, misalnya kita ke motivasi atau ke kedisiplinan dan sebagainya. Ketika kita mengetik itu langsung kita diantarkan ke apa yang kita cari. Nah, itu kan sudah mudah. Tapi yang kebanyakan mahasiswa itu merasakan yaitu ketika mengetik itu dia ketemu tapi tidak dibaca, langsung diambil aja, di copy paste. Nah, ketika diambil saja copy paste itu menjadi kurang paham dalam mengcopy paste. Itu yang menyebabkan sulitnya kita mengerjakan skripsi. Dan juga ada juga kebiasaan yang sebelumnya tadi seperti tidak pernah membuat makalah. Yang sering membuat makalah aja dia tidak paham. Nah, apalagi yang tidak membuat makalah. Nah, ketika kita sudah membuat makalah tidak paham, apalagi yang tidak membuat makalah ini, apalagi apakah dia bisa paham? Nah, ini ya, ketika dia tidak pernah membuat makalah, dia tidak tahu susunannya dan sebagainya, cara menulis ini yang lebih sulit lagi, karena dia sudah referensi kurang banyak, terus dia tidak paham bagaimana cara menulisnya. Nah, ini 2 kali lipat dia lebih kesulitannya lagi. Nah, ini kedua ya, untuk kurang banyaknya literasi atau referensi yang kita baca. Maka itu mulai dari sekarang, apabila Anda belum mengerjakan skripsi dan Anda akan mengerjakan skripsi, maka itu banyakin literasinya. Mungkin Anda kurang suka membaca, mulai sekarang banyak-banyak aja membaca, biar ya minimal lah tahu judul sama daftar isinya. Ketika Anda tahu judul dan daftar isinya, maka sudah tergambar lah buku itu isinya tentang apa. Terus nanti misalnya ada yang menjelaskan, oh itu pernah, itu kayaknya ada di buku si A, di B, kita tahu langsung kita tuju. Nah, intinya seperti itu, kita perluas wawasan untuk referensinya. Terus yang selanjutnya, kita merasakan kenapa kok skripsi itu sulit. Yang ketiga ya, itu kita itu kurang update tentang fenomena yang terjadi pada penelitian yang saat ini ya. Kita kurang update lah. Lalu caranya update seperti apa ya? Kita pantangi aja untuk penelitian, misalnya jurusan kita tentang pendidikan, kita pantangi aja jurnal pendidikan yang terbit saat ini tuh apa saja judul-judulnya. Nah, itu ketika kita update
sering memantengi itu tadi ya, untuk jurnal-jurnal yang saat ini terbit itu tentang apa saja. Nah, itu berarti dia update, dia tahu kira-kira sekarang tuh yang ngetren tuh apa, tentang penelitian ilmiah itu apa. Nah, ketika dia update, itu akan mempermudah dia dalam mengerjakan skripsi. Karena apa? Karena begini, dia tahu jalannya, alurnya. Ketika dia update terus ya, oh penelitian tahun lalu itu tentang A itu seperti ini, penelitian tahun kemudian tentang ini seperti ini. Nah, ketika dia tahu update dari kronologinya itu tadi, nah maka mempermudah dia dalam mengerjakan skripsi. Kalau dia tidak update, dia nanti cari lagi penelitian-penelitian yang terdahulu, dia cari, dia pandangi lagi, dia baca lagi, dan dia berusaha untuk memahami ya, karena dia awalnya memang sulitan karena dia kurang literasi. Jadi dia ketika membaca lagi, dia berusaha keras untuk memahaminya lagi. Nah, ini kesulitan yang menjadi kesulitan dalam membuatkan skripsi ya. Kesulitan lagi yang keempat yaitu adalah kita tidak mengetahui format penelitian, atau kita tidak pernah membaca skripsi dan formatnya itu seperti apa. Skripsi itu kita tidak pernah. Nah, itu otomatis kita akan menjadi sulit kalau tidak tahu itu tadi formatnya. Kalau kita ingin mengetahui caranya seperti apa, ya caranya ya kita buka skripsi kakak kelas kita, kalau enggak skripsi orang-orang terdahulu. Mungkin skripsi yang terdahulu sudah berbeda zaman sekarang ya, memang sudah berbeda, tapi ada bagian-bagian yang sama. Atau enggak, yang paling enak itu Anda buka buku panduan karya ilmiahnya dari kampus, itu aja. Ketika itu Anda baca, lalu Anda tinjau ke skripsi kakak kelas. Nah, ketika sudah tahu, oh ternyata yang dimaksud buku karya ilmiah ini atau petunjuk karya ilmiah ini seperti skripsi si A. Nah, ketika sudah mengetahui itu, maka akan mempermudah kita dalam mengerjakan skripsi. Jadi, kenapa kok skripsi itu sulit? Ya, gara-gara Anda tidak tahu susunan cara pembuatan penulisan karya ilmiahnya. Maka nanti coret-coretannya itu tentang tulisan aja, belum nanti ke isinya, masih tentang cara penulisannya dicoreti. Nanti ketika Anda bimbingkan, maka dari itu setidaknya kalau sudah bimbingan itu masalah penulisan sudah selesai, tinggal kita masalah isinya atau kita masalah penelitiannya yang kita bimbingkan. Lalu yang selanjutnya, kenapa kok skripsi itu sulit? Yang selanjutnya ini yaitu karena Anda itu tidak tahu maksudnya skripsi. Ini banyak, ini skripsi itu dikira seperti kita membuat makalah, padahal beda. Dalam skripsi itu kita lebih mendalam lagi daripada makalah, dan disitu ada kajian metodenya harus jelas. Nah, ini kita tidak tahu skripsi itu apakah kayak makalah ya, kita copy paste, kita comot A, comot B, langsung jadi gitu. Ternyata tidak. Nah, ini yang menjadi sulit. Dia bimbingan salah terus gara-gara dianggapnya seperti makalah, dia copy paste, dia ngetik, dia cerita semaunya sendiri, padahal di situ ada kajian metode, tata caranya, bimbingannya untuk apa. Ini tidak tahu skenarionya sama sekali. Nah, ketika dia tidak tahu tentang apa itu skripsi, yang dimaksud itu skripsi itu apa, nah ini akan menjadi kesulitan dia. Skripsinya aja tidak tahu skripsi itu apa. Nah, ketika dia tidak tahu, ini pasti sulit dia karena tidak tahu apa tuh skripsi. Yang selanjutnya, untuk yang keenam ini misalnya, kenapa kok skripsi ini sulit? Nah, ini yang sering terjadi, kesulitan ini pada ketika pertengahan, ketika bimbingan ya, yaitu tidak sepaham dengan dosen. Nah, tidak sepaham dengan dosen ini memang sangat mempersulit mahasiswa. Kenapa kok mempersulit mahasiswa? Karena mahasiswa itu seharusnya ketika bimbingan tuh harus nurut kepada pembimbing. Jangan mentang-mentang dia pintar dan sebagainya, dia nyangkal terus pada pembimbingnya. Oh, ini yang benar nih saya, padahal yang lebih pengalaman dosennya sudah berapa kali dia menulis karya ilmiah di S1-nya, S2-nya, bahkan di S3-nya. Ini masih kita sangkal yang benar tuh seperti ini dan seperti ini. Nah, itu tidak baik. Itu akan mempersulit si mahasiswa ini dalam mengerjakan skripsi. Nah, kesulitan lagi yang paling banyak terjadi ketika pembuatan skripsi yaitu apa? Yaitu kita selalu menunda-nunda. Orang menunda-nunda itu seperti berjalan sangat lambat sekali, bahkan dia tidak berjalan, dia diam. Padahal
tujuannya sudah dekat tapi dia diam, tidak mau jalan. Nah seperti itu. Nah ketika Anda selalu menunda-nunda, apalagi sukanya menunda ketika mengerjakan skripsi sampai 1 bulan 2 bulan tidak ngerjakan, setelah 2 bulan dia kerjakan lagi, lupa apa yang Anda kerjakan tuh, jadinya lupa. Nah makanya dari itu ketika Anda mengerjakan skripsi harus continue. Kalau tidak continue, lupa. Nanti ketika lupa Anda cari lagi, mana ya yang saya kerjakan, itu sulit. Maka itu continue. Ketika continue itu semua akan berjalan secara runtut, perlahan-perlahan, tahu-tahu selesai dan tahu-tahu Anda wisuda. Oke, terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Sangat baik sekali Anda telah bisa menyaksikan video ini hingga akhir. Mungkin masih ada yang dibingungkan, bisa Anda tanyakan di kolom komen. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.